mengenal brain rot yang menjadi Word of the Year 2024 versi Oxford University. Hal tersebut tercermin dari kekhawatiran tentang dampak mengonsumsi konten daring tanpa mutu dalam jumlah berlebihan di media sosial. Kondisi yang mengacu kepada terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan suatu kerusakan. Dan kadang algoritma ini membuat kita terjebak kepada yang namanya istilah algorithmic traps. Jadi di mana apa konten yang selalu kita tonton, selalu kita lihat itu hanya seputar itu saja. Banyaknya konten yang ada itu sebenarnya membuat otak kita itu lelah gitu ya. Membuat kita lelah yang kemudian berdampak juga terhadap penurunan fungsi kognitif, misalkan atensi, kemudian critical thinking dan sebagainya. Itu semua membuat kita semakin terhibur, bahagia, dan candu yang tidak bisa kita kontrol. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa istilah brain rot di kalangan anak muda seringkali diartikan dengan istilah kebusukan otak seperti itu. Sejatinya kalau berdasarkan istilah medis yang dikatakan brain rot itu adalah kondisi yang mengacu kepada terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan suatu kerusakan. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari infeksi, bakteri, parasit, virus, jamur, dan lain sebagainya. Kemudian trauma kepala berat, kemudian juga penyakit-penyakit neurodegeneratif, dan last but not least tentunya adalah akibat lifestyle. Lifestyle yang bagaimana? Tentunya lifestyle yang tidak sehat. Contohnya dalam penggunaan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan juga bisa menyebabkan terjadinya brain rot. Itu memang kondisi yang memungkinkan bagi seseorang untuk meminimalisir upaya mental sedemikian rupa gitu. Sehingga upaya mental yang terminimalisir sedemikian rupa itu kemudian yang membuat seseorang juga lebih mudah untuk mengakses informasi. Nah, dampak lebih lanjut dari itu akibatnya adalah orang-orang kemudian akan lebih sulit gitu ya, untuk mengakses informasi dalam waktu yang relatif lama. Artinya mereka memerlukan atensi yang atensinya kemudian menurun dan lain sebagainya itu karena memang terbiasa untuk mengakses informasi dalam waktu yang relatif singkat, dan termasuk ini berdampak juga terhadap critical thinking mereka karena suka tidak suka dan mau tidak mau itu konten-konten yang ada di sosial media itu kita dengan mudah untuk mengakses konten yang ada itu, dan konten-konten yang ada di dalam sosial media itu tentunya adalah rewarding bagi kita, sehingga sebenarnya kita ingin untuk mengakses itu terus, dan banyaknya konten yang ada itu sebenarnya membuat otak kita itu lelah gitu ya. Makanya tidak jarang juga anak-anak sekarang itu yang lebih mudah untuk tantrum ketika di kondisi saat ini, karena memang salah satunya mereka mengakses ya smartphone dengan berbagai macam stimulus yang di dalam hitungan menit, detik itu kemudian bisa berubah begitu saja. Itu sebenarnya melelahkan. Nah, mereka belum punya kemampuan yang memadai untuk meregulasi itu semua. Berbeda dengan orang dewasa, pun orang dewasa juga sebenarnya ketika mereka terbiasa untuk itu ya lelah dan sebagainya. Konsumsi sosial media itu sangat tinggi, dan kadang algoritma ini membuat kita terjebak kepada yang namanya istilah algorithmic traps. Jadi di mana apa konten yang selalu kita tonton, selalu kita lihat itu hanya seputar itu saja. Sehingga terjadilah adanya ketidaksetaraan informasi yang didapat, dan bisa jadi hal-hal yang akan teman-teman lihat itu juga yang tidak mendidik itu akan ditonton terus-menerus, dan itu akan menyebabkan juga brain rot. Yang bisa kita lakukan tentunya adalah mencegah. Mencegah dengan cara apa? Dengan cara menjaga lifestyle. Pertama, kita harus punya konsiderasi, limitasi, dan kebijaksanaan dalam menggunakan gadget. Gadget itu hanyalah alat untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan dan pelajaran. Jangan dijadikan kecanduan. Jadi, batasilah diri Anda menggunakan gadget 2-3 jam per hari dengan ada jeda 30-60 per menit. Yang pertama. Kedua, harus bisa menyeimbangkan aktivitas indoor dan juga aktivitas outdoor. Ketiga, yang paling penting adalah kita harus mulai aware. Apakah ada keluarga kita, teman-teman kita, orang di sekitar kita yang ada gejala brain rot? Gejala brain rot itu apa toh? Ya, orangnya bisa jadi susah berpikir yang fokus. Kemudian bisa jadi orangnya susah berpikir kritis. Bahkan ekstrimnya bisa kejang, bisa koma, dan lain sebagainya.
Nah, kalau udah tahu, tentunya harus kita bawa, kita motivasi, kita antar kalau perlu ke tenaga kesehatan yang profesional. Untuk apa? Untuk dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, serta juga diobati. Jadi sudah alangkah lebih baiknya kita ya teman-teman semuanya dalam menggunakan sosial media itu bijak melihat dan kira-kira memfilter, dan juga perlu juga ada yang namanya digital detox. Bagaimana teman-teman itu juga memberikan ruang untuk diri teman-teman tanpa digital, tanpa perangkat, dan juga melihat sesuatu lebih dalam, dan juga bisa mempraktekkan dengan salah satu praktek yang bisa diambil teman-teman, yaitu mindful consumption, di mana teman-teman punya kesadaran diri juga untuk mengakses konten-konten mana yang perlu teman-teman juga lihat, dan juga yang bisa mengasah critical thinking teman-teman. Dan siapa sih yang paling sering terkena brain rot ini? Yaitu para Gen Z, di mana secara persentase teman-teman Gen Z itu menggunakan sosial media itu hingga 60-70% dibanding dengan generasi-generasi yang lain. Jadi bagi para Gen Z, terutama mahasiswa yang ada di UMS juga, untuk bijaklah memilih konten-konten yang bisa menstimulus kognitif teman-teman. Mulai untuk membiasakan mengakses informasi yang lebih lengkap itu menjadi salah satu cara yang bisa kita gunakan, karena ketika ada video-video pendek, tentunya itu adalah video-video yang memberikan informasi dalam waktu yang singkat dan informasi yang relatif sedikit, sehingga itu akan membatasi bagaimana critical thinking kita, kemudian atensi kita itu akan berdampak pada penurunan critical thinking dan atensi kita, sehingga untuk mengubah pola, untuk menghancurkan pola itu, kita bisa kemudian mencoba untuk mengeksplorasi lebih lanjut meskipun informasi yang ada di sosial media itu relatif pendek seperti itu. Nah, yang paling penting kuncinya itu adalah selain konsiderasi dan limitasi itu, jika memang diharuskan dan diwajibkan, kita harus detoksifikasi digital. Karena yang seperti tadi sudah saya sampaikan, namanya IT, namanya informasi, digitalisasi itu kayak dua sisi mata uang. Sangat bermanfaat untuk kerja, untuk belajar, namun ada bahaya, efek blue light dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya brain rot. Yang terakhir, last but not least, kita harus menyadari bahwa menjaga kesehatan otak itu amat sangat penting. Karena kesehatan otak sangat bermanfaat untuk investasi masa depan kita, sehingga kita bisa menua secara sehat dan tidak tergantung pada orang lain karena kita jatuh sakit. Perkenalkan, nama saya Afnan Zain Muzaki selaku mahasiswa UMS Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 sekaligus konten kreator. Saya sebagai Gen Z sangat senang dan juga terhibur dengan adanya konten-konten yang ada di media sosial. Apalagi di platform seperti TikTok nih, bisa menampilkan konten-konten yang ada di beranda sesuai dengan apa yang kita sukai, sehingga itu semua membuat kita semakin terhibur, bahagia, dan candu yang tidak bisa kita kontrol. Namun, kebiasaan scroll media sosial ini ternyata bisa memperburuk kesehatan kita sendiri sebagai Gen Z, terutama otak dan kesehatan mental. Padahal, perilaku dan juga pemikiran itu bisa dipengaruhi atau cerminan dari konten-konten yang kita konsumsi. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z harus meningkatkan kebijaksanaan kita dalam memanage waktu dan konten-konten yang kita konsumsi. So, Gen Z harus bisa mengendalikan media sosial, bukan media sosial yang mengendalikan Gen Z.